selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya nih hari ini? Kak Santa berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kakak mau adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ayo adik-adik, kita ambil Alkitabnya dahulu. Kalau sudah, sekarang adik-adik duduk yang manis karena kita akan bersaat teduh. Kita lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk berdiri yuk. Biar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang boleh duduk kembali karena kita akan berdoa pembukaan. Lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari malam tadi sampai pagi hari ini. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami masih dapat bernafas dan melaksanakan ibadah IHMPA. Kiranya Tuhan memberkati ibadah hari ini agar lancar dari awal sampai akhir, dan juga Tuhan berkati Kak Widya yang akan membawakan firman pada hari ini, dan juga adik-adik klien agar dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan membimbing kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, biar kita tambah semangat lagi, sekarang kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri untuk membaca Alkitab kita. Yuk dibuka yuk adik-adik Alkitabnya. Kalau sudah dibuka, kita cari 1 Korintus 1 ayat 10. Kakak ulang ya adik-adik, 1 Korintus 1 ayat 10. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sekian nas pembimbing kita hari ini. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, siapa nih yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya.
Kakak yakin adik-adik di rumah pasti sudah banyak yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Widya nanti. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Di hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Di hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Baik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Namun kita akan masuk dalam doa dulu ya. Tapi sebelumnya adik-adik tolong disiapkan Alkitabnya. Dan ada satu lagi, adik-adik tolong mempersiapkan secari kertas dan juga ada alat tulis. Ya, karena setelah selesai firman Tuhan nanti ada aktivitas yang boleh kita lakukan bersama-sama ya. Baik, kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami datang kepadamu Tuhan, mohon akan urapan Tuhan bagi kami, untuk kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13. Bapa yang baik, kami mohon kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, menjadi anak yang menurut, dan kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami menyatakan kasih-Mu ya Bapa. Tolong hamba-Mu juga yang kami nyampaikan, biar Tuhan sempurnakan dan melayakkan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik, saya persilakan untuk Kak Santa untuk membacakan firman Tuhan. Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berbunyi demikian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Terima kasih Kak Santa yang sudah membacakan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan 3. Adik-adik, kakak mau bertanya untuk satu kata ini. Ada yang tahu apa arti beragam? Ya, beragam berarti bukan hanya satu, tapi lebih dari satu, bermacam-macam. Adik-adik,
Kakak yakin bahwa yang mengikuti IMPA pada pagi hari ini bukan hanya dari satu suku saja, ya, ada dari suku Jawa, Batak, Sunda, Manado, dan yang lain sebagainya. Nah, adik-adik, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Kita melihat teman kita, sahabat-sahabat kita mereka akan memperkenalkan diri mereka masing-masing dari suku apa, dan kita lihat ya ciri khas mereka. Kita saksikan video berikut ini. Namaku Sena Romauli Situmorang. Papaku Batak, mamaku Batak, Cina, Jawa. Aku kalian paciku Jawa Ila. Papa aku Ambon, mamaku Jawa Batak. Jadi aku Ambon Jawa Batak. Nama saya Tiur. Mami saya berasal dari Jawa Sunda dan ayah saya berasal dari Batak. Aku cinta Indonesia. Halo teman-teman, namaku Zoe. Mama orang Indonesia, Daddy orang Jerman. Gimana adik-adik, kita sudah melihat video tadi ya. Kita melihat teman-teman kita sudah memperkenalkan diri. Kita melihat teman kita seperti contohnya tadi Sena, lalu Tiur, Caleb, dan juga Zoe ya. Mereka rata-rata ada campuran ya, Batak Jawa, Batak Ambon, lalu ada campuran yang Sunda, bahkan ada yang berbeda negara, yaitu seperti Zoe, Indonesia, dan Jerman. Luar biasa. Itu adalah anugerah dan keindahan yang Tuhan beri bagi kita, menjadi satu kekayaan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kita misal melihat ada suatu pagelaran ya, ada satu pagelaran budaya yang ditampilkan misalkan hanya suku Jawa saja, bagaimana adik-adik? Apa yang pendapat adik-adik? Rasanya tidak kurang menarik ya. Tapi kalau ditampilkan ada berbagai budaya, jadi nggak hanya suku Jawa saja ya ditampilkan tariannya, makanannya, pakaiannya, tapi ini berbagai. Jadi ada dari Sulawesi, ada dari Bali, ada dari suku Batak. Itu pasti menampilkan suatu pagelaran yang luar biasa, yang menjadi tontonan yang sangat menarik bagi kita semua. Nah, begitu juga kalau misalnya hanya ada satu suku saja di Indonesia, pasti itu tidak menjadi suatu kekuatan. Nah, seperti Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Di antara keberbedaan ternyata itu menjadi suatu kekuatan bagi kita. Kita bisa menjadi bagian dari mereka, dan juga teman kita bisa menjadi bagian dari kita, gitu ya. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, keperbedaan itu bukan hanya saat ini aja loh, tapi pada zaman dulu, yaitu zaman Perjanjian Baru. Nah, waktu itu di Antioquia ada dua ibu kota, yaitu Syria dan Pisidia. Yang kita bicarakan adalah Syria, di mana disebut jemaat pertama kali Kristen. Ya, disebut Kristen di situ pertama kali. Nah, di situ juga ada terdiri dari berbagai macam suku, ya, bukan hanya satu saja. Nah, yang menarik di situ ialah di sana pada saat pemberitaan firman Tuhan, kabar sukacita lebih cenderung kepada orang-orang Yahudi saja. Nah, jadi eksklusif ya. Lebih eksklusif. Padahal kan di Matius 28 disebutkan beritakan kepada seluruh bangsa. Nah, ketika itu Petrus waktu memberikan baptisan kepada Cornelius, nah disitulah sebagai pemicu atau awal adanya satu perubahan. Akhirnya pemberitaan tidak lagi kepada hanya Yahudi saja, tapi kepada non-Yahudi juga. Wah, luar biasa adanya satu perubahan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita melihat apakah para pengajar atau nabi yang ada di Antioquia itu juga berbeda-beda.
Ya, betul. Di sana juga pengajar dan nabinya berbeda-beda loh adik-adik ya. Seperti Barnabas dari suku Lewi, terus Simeon ya dari kulit hitam. Terus ada juga Saulus ya, dari Tarsus ya. Nah, jadi kita di dalam keperbedaan itu misalnya memiliki ciri khas, contoh nih ya, seperti tadi Kaleb, kulitnya agak cenderung lebih gelap, rambutnya keriting, terus kita nggak boleh ngejek-ngejek ya, kulitnya hitam, enggak, dia juga punya kelebihan loh. Apa ya kelebihannya? Ya manis kelebihannya. Nah, itu contoh saja sih. Jadi semuanya pasti punya kelebihan ya, punya kelebihan masing-masing, dan kita tidak boleh mengejek satu dengan yang lain, lalu menjauhi, terus hanya berteman dari suatu suku saja, tidak mau bergabung ya. Tapi justru sebetulnya kita harus merangkul ya, menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka semuanya, karena kita juga tidak mungkin nggak mungkin kita hidup sendiri. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang kita sudah pelajari, ini boleh selalu mengingatkan kita ya sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh saling mengasihi di antara keperbedaan ya, perbedaan dari secara fisik dan juga laki atau perempuan, dan juga perbedaan dari latar belakang ekonomi ya. Banyak hal yang pasti kita ada perbedaannya, tapi satu hal, di mata Tuhan kita sama. Tuhan mengasihi kita semuanya. Baiklah, kita boleh terus bekerja sama dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain, menjadi berkat senantiasa. Kiranya Tuhan berkati adik-adik semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita lihat di layar ya, di atas ini, yaitu ada kolom aktivitas ya. Di bawah ini terdapat daftar tindakan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Silakan adik-adik pilih apakah tindakan itu benar atau salah sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar ya adik-adik. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama, tindakannya mendoakan teman yang sakit sekalipun beda suku atau agamanya. Benar atau salah? Yang kedua, mengejek fisik teman yang berbeda dengan kamu. Ketiga, hanya bermain dengan teman yang sama sukunya. Keempat, membantu teman yang berkekurangan. Kelima, menertawakan dan mengejek teman yang tidak bisa mengerjakan tugas. Keenam, menjauhi teman yang hidup berkekurangan. Ketujuh, bermain dengan teman apapun suku dan agamanya. 8. Mengasihi teman yang berbeda agama. 9. Membenci teman yang berbeda agama. 10. Bersyukur memiliki teman yang beragam dan berbeda-beda. Kita semua kita pilih benar atau salah. Silakan ya adik-adik melakukan aktivitas ini. Tuhan, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kak Santa berharap firman yang sudah disampaikan oleh Kak Widya tadi dapat adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari hal yang baiknya. Sekarang biar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Ikutin gerakan kakak ya adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami pelajari bersama-sama mengenai keberagaman. Ya Tuhan, tolong kami Tuhan di tengah keperbedaan kami, keberagaman kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami mensyukuri dan menyadari itu adalah karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan juga kami boleh saling menerima satu dengan lain, saling melengkapi sehingga Tuhan kami boleh di dalam segala keberadaan kami dan potensi kami Tuhan itu menjadi kekuatan kami untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan kami di sekolah, di lingkungan kami di rumah, dan juga di gereja kami Bapa. Bapa dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk gerejamu, jemaatmu, GBI Trinitas, di dalam setiap pertumbuhan iman mereka Bapa. Biar Tuhan tolong, mampukan, berikan senantiasa kerinduan ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pergumulan mereka Tuhan masing-masing. Kiranya Tuhan boleh jamah dan campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pelayanmu, Bapak Pendeta Teddy, Christian Masinambau, Bapak Pendeta Odi Waisang, para majelis, PHMJ, pelkat-pelkat, dan seluruhnya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Tuhan berikan kepada mereka hikmat bijaksana, kemampuan, kekuatan, dan Tuhan senantiasa menjadi sahabat bagi mereka Bapa di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi Tuhan, tantangan dan juga permasalahan yang boleh mereka hadapi ya Bapa di dalam pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan pertolongan ya Bapa bagi jemaat-Mu Tuhan saat ini, khususnya di masa pandemi seperti ini. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk PLKPA khususnya Tuhan juga bagi anak-anak-Mu yang masih mengikuti pelajaran secara jarak jauh atau online, kiranya mereka terus punya semangat ya Bapa. Mereka boleh belajar sungguh-sungguh dan konsentrasi Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami percayakan juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah dan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk doa kami yang sudah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang termanis. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan nanti dapat adik-adik berikan ke Mama Papa ya. Sekarang mari kita nyanyikan lagu Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap
baik, sekarang kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan. Terimalah ya Tuhan persembahan dari sebagian kecil rezeki yang kami miliki. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi dan tangan-tangan yang akan mengelola. Kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi perluasan ladang Tuhan dan dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin. Berkat, kita kembali menyanyikan lagu pujian Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Tuhan memberkati, melindungi dan menyertai adik-adik dan kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih.